Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Zetveri. Malam hari ini berjudul Kematian Kekal. Dalam Kejadian 3 ayat 4 dan 5, kita menemukan bagaimana iblis menipu manusia. Ular yang adalah personifikasi dari iblis mengatakan, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Dalam Yohanes 8 ayat 44 tertulis, "Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta." Dari ayat ini lebih ditegaskan bahwa ular yang dimaksud dalam Kejadian 3 adalah setan. Setanlah pembunuh manusia, sebab dari penyesatannya manusia mengalami kematian, baik kematian fisik maupun kematian kekal. Memang manusia tidak seketika mati, tetapi dengan tidak melakukan kehendak Allah, manusia terpisah dari Allah dan menunggu kematian abadi, yaitu hilangnya kesempatan untuk bersekutu dengan Allah kembali. Memang manusia akan mengetahui apa yang baik dan yang jahat, tetapi bukan dalam perspektif Allah. Manusia menjadi bodoh, pengertiannya gelap, dan tidak mampu mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalimat "tidak akan mati" bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Allah bahwa pada hari manusia makan buah itu, mereka akan mati. Inilah yang membuat manusia meragukan kebenaran Allah dan menganggap bahwa Alkitab dari kesalahan atau hidup dalam pemberontakan kepada Allah sebagai sesuatu yang ringan atau remeh. Padahal akibat pemberontakan kepada Allah adalah maut. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Maut artinya terpisah dari Allah selama-lamanya. Hal inilah yang menipu banyak manusia hari ini, yaitu menganggap remeh kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka menganggap remeh keadaan terpisah dari Allah atau maut itu sendiri. Inilah yang membuat banyak orang hidup dalam keadaan tidak melakukan kehendak Allah, dan mereka tidak merasa bahwa keadaan itu sangat mengerikan. Inilah orang-orang yang tidak memandang kehidupan sebagai sesuatu yang benar-benar serius. Dengan cara berpikir ini dan cara hidup seperti ini, mereka melecehkan Allah. Kematian yang diakibatkan oleh pemberontakan kepada Allah adalah: pertama, manusia mengalami kematian secara fisik. Ini adalah kematian pertama. Diawali dengan proses penuaan, penderitaan, dan sakit penyakit, lalu kematian fisik. Kemudian hal yang kedua, kematian juga berarti keterpisahan dari Allah, di mana manusia mengalami keterpisahan dari Allah selama-lamanya. Ini adalah kematian kedua. Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Tidak ada bencana yang lebih dahsyat dari seseorang yang terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Itulah sebabnya Yesus berkata,
Apa gunanya seseorang memperoleh segenap dunia ini kalau jiwanya binasa? Menghayati hal ini, kita dapat mengerti betapa besar nilai kasih karunia yang di dalamnya ada keselamatan abadi yang Allah sediakan bagi orang yang taat kepadanya. Kita harus menyadari bahwa hal yang paling mengerikan dalam hidup ini adalah terpisah dari hadirat Allah selamanya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Matius 10 ayat 28. Yesus juga berkata, "Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Matius 16 ayat 26. Dan masih banyak lagi pernyataan Yesus dan tulisan rasul-rasul yang mengindikasikan bahwa keterpisahan manusia dari Allah adalah hal yang paling mengerikan atau satu-satunya yang mengerikan. Tidak ada usaha yang lebih penting dalam hidup ini selain menghindarkan diri dari keadaan keterpisahan dari hadirat Allah selama-lamanya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menasihati kita agar kita mendahulukan kerajaan Allah, melepaskan segala sesuatu untuk belajar dari Yesus dan tidak memiliki tujuan lain kecuali kerajaan surga. Dengan menghayati hal ini, kita akan sungguh-sungguh memperhatikan serangan kuasa gelap yang berusaha untuk mengkondisikan hidup kita agar memberontak kepada Allah. Memang sejatinya kuasa gelap atau setan mempersiapkan manusia untuk terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya, masuk ke dalam api kekal bersama-sama dengan kuasa gelap tersebut. Sebaliknya, Allah melalui Roh Kudus bekerja dengan sangat giat untuk dapat mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula, agar umat pilihan dapat layak menjadi anak-anak Allah dan masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan Allah di rumah Bapa. Hidup ini adalah perjuangan antara kalah dan menang. Kita masing-masing secara individu yang harus menentukan, yang didasarkan pada perjuangan yang kita lakukan. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.